Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan membahas modul belajar 1.3, materi korelasi linier. Ya, langsung saja kita masuk ke pengertian dari korelasi linier itu apa ya teman-teman. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum apa itu korelasi linier? Nah, jadi pengertian dari korelasi linier. Korelasi linier adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua variabel memiliki hubungan satu sama lain. Dalam analisis korelasi, kita bisa tahu apakah dua variabel tersebut saling berkaitan dan seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, selanjutnya ada rumus korelasi linier, yaitu R sama dengan N sigma XY dikurangi dengan sigma X yang dikalikan dengan sigma Y. Lalu dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan, lalu dikali dengan akar N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan. Nah, lalu di sini ada keterangannya, yaitu R, koefisien korelasi persen, dan N banyaknya data, lalu X adalah nilai yang ada pada koordinat X, dan Y nilai yang ada pada koordinat Y. Nah, sekarang masuk ke rentang korelasi ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan bahas kembali koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R kecil, yaitu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi inilah yang akan menjadi acuan seberapa kuat hubungan kedua variabel tersebut ya teman-teman. Lalu tingkat kekuatan hubungan korelasi antara dua variabel dapat diukur berdasarkan interval ini. Karena kalau hanya mengukur seberapa kuat enggaknya, tidak mungkin tingkatannya hanya kuat dan tidak kuat. Jadi tentu ada intervalnya untuk menentukan sangat lemah, sedang, kuat, sangat kuat, dan sempurna. Sehingga perlu dibagi dalam beberapa interval seperti ini ya teman-teman. Di sini ada nilai koefisien korelasinya dan tingkat korelasinya. Misalnya, ada hasil dari nilai koefisien korelasinya antara min 0,199 sampai 0. Nah, maka dapat kita katakan kekuatannya itu masuk ke kategori sangat lemah. Selanjutnya, min 0,399 sampai dengan min 0,2 atau positif 0,2 sampai dengan 0,399 masuk ke kategori lemah. Selanjutnya, min 0,599 sampai dengan min 0,4 atau 0,4 sampai dengan 0,599 masuk ke kategori sedang. Selanjutnya, min 0,799 sampai dengan min 0,6 atau 0,6 sampai dengan 0,799 masuk ke kategori kuat. Lalu, min 1 sampai min 0,8 atau 0,8 sampai 1 masuk ke kategori sangat kuat. Selanjutnya, yang terakhir, min 1 atau 1 masuk ke kategori sempurna. Oke, jadi ada 6 tingkatan ya, sesuai dengan nilai koefisien korelasinya untuk menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Nah, di sini itu kita ada soalnya itu tabel berikut menyajikan data tinggi badan dalam cm dan ukuran sepatu dari 40 siswa SMAN 97 Jakarta. Teman-teman bisa perhatikan tabel berikut. Untuk soal A itu bagaimana tingkat korelasi tinggi badan dan ukuran sepatu. Untuk soal B, jelaskan besar pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Di sini kita langsung masuk ke penyelesaiannya dengan menggunakan rumus koefisien korelasi. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu variabel bebas dan variabel terikatnya ya teman-teman. Jadi variabel bebasnya itu tinggi badan yang disimbolkan dengan huruf X, lalu variabel terikatnya ukuran sepatu yang disimbolkan dengan huruf Y. Nah, di dalam rumus banyak unsur yang dibutuhkan. Ada nilai N, ada sigma X yang dikali Y, lalu ada sigma X, sigma Y, ada sigma X kuadrat, ada sigma X yang dikuadratkan, ada sigma Y kuadrat, ada sigma Y yang dikuadratkan. Lalu, semua unsur-unsur yang dibutuhkan kita muat ke dalam tabel yang ada sehingga nantinya kita akan mudah untuk menentukan nilainya. Nah, N-nya itu banyaknya data, yaitu 40. Ini N, lalu banyaknya data itu ada 1 sampai 40 ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada datanya 1 sampai 40. Itulah yang dinamakan N.
Selanjutnya yang dibutuhkan adalah sigma X dikali Y. Misalnya 154 yang dikalikan dengan 38 yang hasilnya 5852 sampai seterusnya. Nah, inilah hasil dari sigma X dikali Y. Selanjutnya di sini ada sigma X yang artinya jumlah dari semua nilai yang ada di X. Di sini juga ada sigma Y yang artinya jumlah dari semua nilai Y. Lalu dibutuhkan sigma X kuadrat yang berasal dari nilai X yang dikuadratkan. Misalnya 154 dikali 154. Di sini juga ada sigma Y kuadrat yang artinya nilai dari Y yang dikuadratkan ya teman-teman. Selanjutnya, kalau sigma X yang dikuadratkan itu adalah hasil dari jumlah X, lalu kita kuadratkan ya teman-teman. Lalu di sini juga ada sigma Y yang dikuadratkan, yaitu hasil dari jumlah nilai Y yang dikuadratkan ya teman-teman. Langsung saja kita masukkan sesuai dengan angka bantuan yang ada pada tabel yang sudah kita hitung ya. Di sini ada nilai N, yaitu jumlah banyaknya data, yaitu 40. Setelah itu ada sigma XY, yaitu 258190, yang dikurangi dengan sigma X, yaitu 6469, dikali dengan sigma Y, 1593. Lalu dibagi dengan akar N 40 yang dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 1049181. Dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Di sini kita masukkan jumlah dari X-nya dulu, baru nanti kita kuadratkan ya. Sigma X yang dikuadratkan ada 6469 pangkat 2. Dikali dengan akar N 40 sigma Y kuadrat 63601 dikurang dengan sigma Y yang dikuadratkan 1593 pangkat 2. Lalu, hasil jumlah dari nilai ini dan ini kita langsung turunkan ke bawah ya teman-teman, yaitu 10.327.600. Lalu hasil dari perkalian sigma X dan sigma Y yaitu 10.305.117. Dibagi dengan akar 41.967.240 dikurang dengan 41.847.961 dikali dengan akar 2.544.40 dikurang dengan 2.537.649. Setelah itu kita hitung akar 119.279 yang hasilnya 345,368. Lalu hasil dari akar 6.391 hasilnya 79,944. Lalu setelah kita kali akarnya mendapat jumlah sekian. Setelah itu langsung kita bagi atas dengan bawah yang hasilnya 0,814. Jadi tingkat korelasi tinggi badan dan ukuran sepatu masuk ke korelasi linear positif dengan rentang hubungan yang sangat kuat. Setelah itu kita hitung nilai koefisien determinasinya. Di sini rumusnya R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. Nilai dari R kecil kuadrat ada 0,814 pangkat 2. Setelah kita hasilkan, yaitu kita mendapatkan 0,663, lalu kita kalikan dengan 100% yang hasilnya 66%. Jadi besar pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu, yaitu 66%. Demikian materi korelasi linier yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan ya. Baik, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.